Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita rutin di pagi hari ini. Kita melanjutkan pembahasan syarah hadis Arba'in Nawawi, hadis yang ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, ya semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Beliau bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan." Ya, siapa yang meringankan dari seorang mukmin kesulitan, ya, min kurabid dunya, dari kesulitan-kesulitan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan meringankan kesulitan dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang meringankan, ya, orang yang kesulitan atau memudahkan, ya, yassara, Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman, siapa yang menutupi, maksudnya menutupi aib, ya, seorang muslim, Allah akan menutupinya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah ada dalam pertolongan hambanya, jadi Allah menolong hambanya, ya, senantiasa menolong hambanya. Maka al abdu fi auni akhihi, selama hamba tersebut ada dalam menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan, siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang mencari ilmu, ya, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan baginya, ya, jalan dengan menuntut ilmu itu, jalan menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca, ya, mentilawah kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mengkaji di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun, ya, kepada mereka sakinah, ketenangan, ketenteraman. Ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat akan meliputi mereka. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat akan meliputi di sekeliling mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah menyebut mereka pada yang di sisinya. Wa man batta'a bihi amaluhu, siapa yang lambat, ya, amalnya, ya, lam yusri bihi nasabuhu, nasabnya tidak mempercepat. Ya, jadi siapa yang amalnya membuat dia lambat, maka nasab dia tidak mempercepat dirinya. Ya, karena kemuliaan orang ada pada amalnya, ya, tidak pada nasab. Rawahu Muslim, Imam Muslim meriwayatkan bihadza lafzi, dengan lafaz seperti ini. Ustaz, kurang kenceng tarik suaranya, Ustaz. Oh, gitu. Iya. Oke, dicoba, ada yang mau baca? Ya, ana Ustaz, nyoba Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada al-hadisu adimun jami'un li anwa'in minal ulumi saja. Wal qawaidi
wal adabi. Fihi fadlun qadoun Fadlu. khawaijun Halo, Pak. khawaijun Saya kedengaran suaranya? limina wa nafa'ahum bima yata saru min ilmi au malin au ma'a wanatin saja au isarotin bima solahatin au nasihatin au goyiri dalika. Ya udah. Wa mana? Gitu, Pak. Halo. Kenapa, Ustaz? Suara kedengaran suara saya? Kecil, Ustaz. Kenapa ya? Kecil ya? Kalau yang lain suara keras nggak? Keras, Ustaz. Mungkin ini volume di Pak Imronnya mungkin. Bentar, Ustaz. Nanya. Keras, Ustaz. Yang lain jelas ya, keras ya. Jelas. Biasanya jelas. Itu mungkin di Pak Imronnya, Pak, itunya. HP-nya kira ya udah. Iya. Oke, Hadzal haditsu azimun, ya, hadis ini besar, agung, ya, jami'un, ya, mengumpulkan atau terkumpul, ya, di dalamnya mencakup li'anwa'in minal ulumi, bagi macam-macam ilmu, wal qawaidi, dan kaidah-kaidah, wal adabi fihi, dan adab-adab padanya. Wal adabi, ini sampai sini sebetulnya koma ya. Wal adabi ya. Ya, wal adabi, nanti fihinya ini nyambung ke sana. Wal adabi sana koma di sini. Atau, Ustaz. Ya, wal adabi ini sampai sini kalimat sempurna. Fihi, nah jadi nyambung ke sini. Fihi fadlu qada'i hawaijil muslimina. Di dalamnya ada keutamaan memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Wa naf'uhum, dan memberi manfaat kepada mereka bima yatayassaru. Ya tayassaru bima yatayassaru min ilmin, apa yang mudah, ya, berupa ilmu, au malin atau harta, au muawanatin atau bantuan, au isyaratin bimaslahatin atau isyarat terhadap suatu kemaslahatan, au nasihatin atau nasihat, au ghairi dzalik atau selain daripada itu. Ya, jadi inti dari hadis ini adalah membantu memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Ya, baik itu dari sisi ilmu, harta, bantuan, nasihat, begitu ya. Wa makna tanfisil kurbati, ya, atau apa? Kurbati, ya. Makna dari tanfis kan nafasa nafisu, dari nafas, ya, artinya agar orang itu bisa bernapas. Bisa bernapas dalam arti meringankan, ya, kesulitan. Kurbati aizalatuha, maknanya adalah menghilangkan kesulitannya, ya. Jadi kata tanfis nafasa kurbatan ini bahasa kinayah, ya. Maksudnya adalah menghilangkan kesulitannya. Jadi orang bernapas jadi lega, ya, karena kan orang dengan adanya kesulitan, dengan adanya musibah itu menjadi sesak gitu, ya, begitu. Jika melegakan. Qauluhu wa man satara musliman, siapa yang menutupi seorang muslim, as-satru, ya, atau juga as-sitru sama, ya, alaihi, menutupinya, an yastura zallatihi, ya, zallati pakai tasdid, menutupi ketergelincirannya, ya, maksudnya kekurangannya. Wal muradu bihi asyatur ala zawil hayati wa nawihim, dan yang dimaksud dengannya adalah menutupi orang-orang yang memiliki kondisi-kondisi, ya, dalam arti aibnya, kekurangannya, wa nawihim, dan semisal dengan mereka, mimman laisa ma'rufan bil fasadi, dari yang
tidak dikenal dengan suatu kerusakan. Ya, jadi maksudnya bukan maksiat yang besar begitu ya. Jadi ya kekurangan baik dari sisi fisik dia gitu ya. Atau dari kekurangan-kekurangan lain yang bukan berupa dosa besar. Walaupun sebetulnya meskipun dosa ya, meskipun perbuatan dosa, tetap sebetulnya kita harus menjaga kehormatan dirinya juga. Dalam arti kalau kita mau merubahnya, sebagaimana yang sudah kita bahas di hadis sebelumnya, itu dengan cara sembunyi-sembunyi dulu begitu ya, dengan cara rahasia, jangan diumumkan. Untuk menutupi aib, dalam rangka menjaga kehormatan. Wa hadza fi sitri maksiatin waqa'at wan qadot, dan ini adalah maksudnya pada dalam hal menutupi maksiat yang telah terjadi dan telah lewat. Ya amma idza alima maksiatahu wa huwa mutalabbisun biha. Adapun apabila dia mengetahui maksiatnya dan dia sedang melakukannya, ya artinya dia memang pada waktu itu ya, pada dia sekarang masih terus melakukan maksiat itu, fayajibul mubadaratu ibil inkari alaihi wa man'ihi minha. Maka ia wajib untuk bersegera mengingkari dan melarang, mencegahnya. Sebagaimana dalam hadis yang melihat kemungkaran itu ya, maka harus dirubah. Fa'in ajiza lazimahu, apabila maka jika dia tidak mampu untuk merubahnya, melarangnya, maka dia wajib mengangkatnya kepada waliil amri, kepada pemimpin ya. Lazimahu raf'uha ila waliil amri. Ilam yatarattab ala dzalika mafsadatun atau mafsadatan ya. Jika hal itu tidak menyebabkan adanya kemafsadatan. Fal ma'rufu bidzalika, maka yang ma'ruf dikenal dengan hal itu la yasturu alaihi, dia tidak menutupinya. Jadi dalam arti tidak menutupi, tidak membiarkan gitu ya. Jadi menutupi dalam arti bukan membiarkan orang tersebut melakukan maksiat. Jadi tetap harus dirubah, harus dicegah. Ya. Begitu. Cuman tadi ya kita tidak umumkan secara terang-terangan. Ya itu malah akan menjatuhkan harga diri dia sehingga justru mengakibatkan kemafsadatan. Makanya secara tertutup dulu ya kita berusaha untuk menasehatinya, merubahnya begitu. Kecuali kalau memang sudah tidak bisa lagi, kemudian orang tersebut memang sudah terang-terangan begitu ya melakukan kemaksiatannya ya, tidak masalah kita juga menyebutkan secara terang-terangan. Atau orang tersebut sudah terkenal ya dengan perbuatan buruknya, itu bisa kita sebutkan dalam rangka memberi contoh yang tidak baik ya, agar kita menghindarinya. Seperti misalnya Fir'aun, membicarakan Fir'aun itu boleh. Ya, Abu Lahab misalnya. Yang disebutkan di dalam Al-Quran. Itu tidak termasuk ghibah ya, seperti itu. Ya, li'anna satra ala hadza, karena menutupi dalam hal ini yatmauhu fil fasad, justru akan membuat dia berharap ya di dalam kerusakan, wal idzai, dan juga mengganggu yang lain. Wantihakil muharramati, bisa melaksanakan yang diharamkan. Wajisaroti ghairihi ala misli dzalika, dan menjadi jembatan bagi yang lain atas yang semisal dengan itu. Jadi maksudnya kalau kita tutupi, kita biarkan, itu orang jadi semakin
semakin terus berharap ya dengan perbuatan dosanya, melakukan yang diharamkan, bahkan bisa menjadi jembatan bagi yang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi contoh yang buruk sehingga ada yang lain yang mengikutinya. Bal yustahabu an yarfa'ahu ilal imami. Tapi dianjurkan agar dia mengangkatnya, melaporkannya maksudnya kepada imam, kepada pemimpin. In lam yakhab min dalika mafsadatan. Jika dia tidak khawatir dari hal itu suatu kemafsadatan. Misalnya imamnya yang justru malah yang zalim, ya pemimpinnya yang zalim justru malah akibatnya malah tidak baik, justru malah jadi buruk misalnya begitu. Ya, misalnya kezaliman, justru ketika ada orang yang berbuat keburukan, berbuat dosa, ya karena dia adalah seorang muslim, jadi kemudian menjadi citra buruk bagi Islam begitu ya. Nah, ini kan adalah sikap-sikap yang zalim dari para penegak hukum misalnya ya. Jadi kalau yang pelakunya beragama Islam itu kan jadi Islamnya ditonjolkan. Jadi menjadikan citra buruk bagi Islam. Ini malah jadi tidak baik. Wa kadzalika al-qawlu fi jarhir ruwati. Begitu juga ya perkataan dalam menjarah ya, menyebutkan keburukan para perawi. Nah, ini kan dalam ilmu hadis ya. Para perawi wasyuhudi, para saksi wal umanai ala shadaqati, ya yang diamanahi terhadap sedekah ya zakat, wal auqafi wakaf wal aitami anak-anak yatim wa nahwihim dan semisal dengan mereka. Fayajib tajrihuhum indal hajati, maka wajib untuk menyebutkan keburukan mereka ketika memang dibutuhkan. Ya, kita boleh menyebutkan keburukan perawi ya dalam ilmu hadis dalam rangka untuk menjaga keaslian hadis, kesahihan hadis ya. Begitu juga yang diberi amanah dalam zakat ya, para saksi yang beri amanah dalam wakaf anak yatim, ketika mereka misalnya melakukan keburukan atau tidak amanah, khianat misalnya dengan amanah mereka, maka kita wajib untuk mengungkapnya begitu. Jangan membiarkan karena untuk kemaslahatan yang lebih umum. Wala yahilu satur alaihim, tidak boleh menutup-nutupi atas mereka. Idza ra'a minhum ma yaktihu fi ahliyatihim, jika dia melihat dari mereka ada yang cacat dalam fi ahliyatihim ya, di dalam profesi mereka. Ya, di dalam keahlian maksudnya dalam profesi yang mereka laksanakan ya, dalam amanah yang mereka pegang. Walaisa hadza minal ghibatil muharramah. Ini bukan termasuk ghibah yang diharamkan. Bal minan nasihatil wajibah. Tapi justru termasuk nasihat yang wajib. Jadi kalau melihat pelanggaran seperti ini, jangan kita berdalih kita harus menutupi aib. Tidak, justru kita harus berusaha untuk merubahnya. Begitu. Qauluhu wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah berada dalam pertolongan terhadap hambanya selama hamba itu berada dalam pertolongan terhadap saudaranya. Jadi selama kita menolong saudara kita, ya Allah Subhanahu wa taala selalu ya menolong kita. Jadi jangan khawatir, jangan takut, jangan ragu-ragu ya ketika kita menolong saudara kita. Hadzal ijmalu la yasa'u tafsiruhu illa anna minhu. Ya, ini adalah ijma global yang tafsirnya tidak bisa mencukupinya, kecuali maksudnya adalah perkataan ini global yang dia bisa dijelaskan dengan penjelasan berikut ini gitu ya. Anna minhu.
bahwa darinya annal abdari dari hadis ini annal abda idza azima ala muawanati akhihi, bahwa seorang hamba apabila bertekad untuk menolong saudaranya, yan bagi anla yajibuna, ya selayaknya dia untuk menjadi tidak menjadi orang yang penakut. Jadi jangan takut ya di dalam menolong orang lain. Ya misalnya kalau saya bantu dengan harta, bagaimana dengan saya gitu menjadi kurang harta. Jadi ada kekhawatiran. Nah, maka dalam hadis ini ya memberikan penegasan, ya jangan takut kalau kamu menolong saudara kamu, Allah tidak akan menelantarkan kamu, Allah pasti menolong kamu begitu. Ya, ketika bersedekah jangan takut miskin. Justru setan itu kan berusaha untuk itu, untuk membayang-bayangi ketika orang membantu yang lain, ya itu dibayang-bayangi dia itu akan sulit, ya akan susah. Ya ya'idukumul faqra, ya syaiton ya'idukumul faqra. Jadi menjanjikan kefakiran gitu ya. Jadi membayang-bayangi pada pikiran orang yang mau sedekah, yang mau membantu, ya untuk takut miskin begitu. Itu adalah dari setan. Yang bagi an la yajbuna ala infadhi qaulin, ya janganlah dia jadi penakut ya di dalam infadhi qaulin, dalam mengeluarkan suatu perkataan, pernyataan. Itu kan menolong saudara itu bisa dengan tidak hanya dalam bentuk harta ya, bisa juga dengan perkataan. Kita menolong, membela ya dengan kata-kata kita. Ausadin bihakin, atau terang-terangan dengan kebenaran. Ya kita tahu misalnya dia dituduh ya dengan tuduhan yang tidak benar ya, padahal kita tahu tidak seperti itu. Ya kita bela, ya kita bela dengan kata-kata kita, jangan justru kita diam saja. Ya kita membeberkan realita kebenarannya seperti apa. Nah, ini hadis ini mendorong kepada hal itu. Imanan bi anna ta'ala fi aunihi, karena dia beriman, yakin bahwa Allah selalu menolongnya. Wa fil hadis, dan dalam hadis, fadlu taisiri 'alal mu'siri wa fadlu sa'i fi talabil ilmi. Dalam hadis ini mengandung keutamaan memudahkan kepada orang yang ada dalam kesulitan, dan juga keutamaan untuk berusaha dalam menuntut ilmu. Wa yalzamu min dzalika fadlul istighali bil ilmi, dan hal itu menuntut ya lazim ya dari hal itu keutamaan sibuk dengan ilmu. Jadi kalau ada keutamaan sibuk dalam menuntut ilmu, juga mencakup orang yang sibuk dengan ilmu. Karena sibuk dengan ilmu juga bagian dari thalabul ilmi juga. Ya, lalu apa yang dimaksud dengan ilmu di sini? Wal muradu al ilmu syar'i. Maksudnya adalah ilmu syariat, ilmu syar'i. Bukan ilmu-ilmu duniawi yang hanya manfaatnya untuk kebutuhan duniawi. Ya, tetapi yang lebih tinggi justru derajatnya adalah ilmu syar'i sebagai bekal dalam agama dan akhirat kita ya, untuk akhirat kita. Wa yustaratu, dan disyaratkan an yaksuda ya bihi wajhallahi ta'ala, memaksudkan, meniatkan dengan menuntut ilmu itu adalah wajah Allah, ya keriduan Allah. Wa in kana syaratan fi kulli ibadah, dan meskipun juga dia adalah syarat dalam setiap ibadah, karena menuntut ilmu adalah bagian dari ibadah yang disyaratkan harus adanya keikhlasan. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi tadarusuna bainahum. Hada dalilun ala fadlil ijtima'i. Ini adalah dalil atas keutamaan berkumpul ala tilawatil Qur'ani fil masajidi. Tilawah Quran di masjid. Wasakinah, dan makna sakinah huna di sini kila dikatakan al muradu bihar rahmah, yang dimaksud dengannya adalah rahmat, wa huwa dhaif. Ini adalah pendapat yang lemah. Li'atfir rahmati 'alaiha, karena
diatopkannya rahmah terhadapnya, karena di dalam hadis ini kan sudah disebutkan ya majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah dan seterusnya tuh illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, turun atas mereka ya, ketentraman, sakinah dan rahmat meliputi mereka. Kalau yang dimaksud sakinah di sini adalah rahmat, ya untuk apa diulang lagi ya gitu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, ya karena diatopkan rahmah kepadanya. Ya berarti makna sakinah di sini bukan rahmah, karena rahmah sudah disebutkan. Wa qala ba'duhum, sebagian mereka berkata as-sakinah tuma'ninatu wal wiqar. Ya, adalah ketentraman ya, ketenangan begitu. Maksud daripada sakinah ini wa hadza ahsan, ini lebih bagus. Wa fi qawlihi wa majtama'a qaumun, ya tidaklah berkumpul suatu kaum, hadza nakiratun. Ini nakirah. Jadi qaumun menggunakan tanwin itu bentuk nakirah yang belum dikenal, belum tertuju kepada individu tertentu. Ya syai'ah yang populer ya, yang tersebar fi jinsiha, dalam jenisnya. Maksudnya yang mencakup dalam jenisnya. Artinya di sini tidak tertuju pada kaum tertentu. Jadi kaum yang mana saja ya, ka'annahu yaqul, seakan-akan beliau bersabda ayyu qaumin, kaum yang mana saja. Istama'u ala dzalika, yang berkumpul atas hal itu, kana lahum ma dzakarahu minal fadli kullihi, maka mereka mendapatkan keutamaan yang telah dia sebutkan ya, seluruh keutamaannya itu. Fa innahu lam yashtarit sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensyaratkan huna di sini dalam hadis ini fihim, pada mereka, pada kaum itu, an yakunu ulama'a, ya mereka itu adalah ulama. Jadi tidak disyaratkan yang berkumpul di salah satu rumah Allah untuk mentilawah Al-Quran, mengkaji Al-Quran, tidak disyaratkan mereka itu ulama. Wala zuhadan, juga tidak disyaratkan ahli zuhud. Wala zawi maqamatin, dan juga tidak disyaratkan orang yang memiliki kedudukan. Jadi siapapun orang muslim tilawah Al-Quran, mengkaji ya di antara mereka, ya maka mereka akan mendapatkan keutamaan ini. Yaitu keutamaannya itu kan satu, diturunkan sakinah, ketentraman, kemudian diliputi oleh rahmat, diliputi oleh malaikat ya yang menaungi mereka, dan juga yang terakhir, yang keempat, Allah menyebut-nyebut ya dengan bangga nama-nama mereka ya yang ada di dalam majelis itu, ya kepada yang di sisinya, maksudnya kepada para malaikat ya begitu, atau juga kepada Allah alam, kepada ruh ya, orang-orang yang soleh, para nabi ya. Kemudian wa makna hafathumul malaikah, makna malaikat meliputinya ay hafathum min qaulihi azza wa jalla hafina min haulil arsy. Kata hafa, jadi di sini hafa maknanya hafa sama, meliputi ya. Itu mereka meliputi di sekeliling arsy ya, ay muhdikin muhitina bihi, ini maknanya sama, muhdikin atau muhaddikin maknanya juga ihatoh ya, meliputi ya, mengelilingi ya, mutifin juga dari tawab ya, mengelilingi bijawanibihi, di sisinya, pinggir-pinggirnya. Faka'annal malaikata, seakan-akan para malaikat itu qaribun minhum, ya dekat dengan mereka, qurban hafathum, ya dengan sangat dekat ya. Ya hafathum, yang malaikat itu meliputi mereka, hatta lam tada' furjatan tattasi'u li syaitonin. Ya, sampai dia tidak meninggalkan suatu celah ya yang bisa masuk kepadanya setan, yang luas, yang cukup bagi setan untuk masuk ke dalam celah tersebut.
Ya, jadi maksudnya adalah ketika dikatakan para malaikat itu berkumpul ya meliputi orang-orang yang sedang tadarus ya mengkaji Al-Qur'an tersebut, tidak menyisakan celah untuk setan. Jadi setan tidak masuk ke sana ya, tidak menggoda ya. Qauluhu wa ghashiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmat. La yusta'malu ghasya ya. Ghasya. Kata ghasya tidak digunakan illa fi syai'in syamalal maghsya min jami'i ajza'ihi. Ya, kecuali pada sesuatu yang eh, apa namanya? Meliputi orang yang atau sesuatu yang diliputi tersebut, ditutupi tersebut ya dari seluruh bagiannya. Jadi kalau yang namanya gosya, yagsya itu meliputi seluruhnya gitu, tidak ada satu bagian pun yang tidak tertutupi, tidak terliputi. Semuanya terliputi, tidak ada yang luput dari peliputannya itu. Itu kata gosya ya, yagsya. Qala Syekh Syihabuddin Ibnu Faraj. Wal makna fi hadza, makna dalam hal ini fi ma'aro menurut yang saya pandang, yang pendapat saya, anna ghasyiyanar rahmati, bahwa ya meliputinya rahmat itu yakunu bihaitsu yastau'ibu kulla dzanbin, ya di mana dia itu meliputi secara menyeluruh ya seluruh dosa. Jadi maksudnya ketika diliputi oleh rahmat ya berarti kan di situ juga ada ampunan. Jadi mengampuni ya seluruh dosa yang dia pernah lakukan taqaddama ya yang telah lalu insyaallah taala. Qauluhu ya sabdanya wa dzakarahumullahu fiman indah, ini keutamaan yang keempat. Allah menyebut-nyebut mereka kepada yang ada di sisinya. Yaqtadi an yakuna dzikrullah ta'ala lahum. Ya menuntut, ya hal ini menuntut Allah menyebutkan ya menyebut-nyebut ya kepada mereka. Jadi menyebutkan orang-orang yang ada di dalam majelis ilmu tersebut fil anbiya'i ya kepada para nabi. Jadi menyebut-nyebut kepada para nabi secara bangga ya siapa saja yang ada dalam majelis ilmu tersebut. Ya mudah-mudahan kita yang hadir di sini juga termasuk orang yang mendapat kemuliaan ini ya karena ini juga bisa mencakup majelis ilmu mengkaji Al-Quran. Karena kita mengkaji hadis ya hadis juga tentu tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran karena kedudukan dia sebagai penjelas daripada Al-Quran. Ya, jadi juga layak ya untuk termasuk kemuliaan yang ada di dalam hadis ini. Ya mudah-mudahan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan ya sakinah, ketentraman, diliputi dengan rahmat ya yang bisa mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan dan juga tentunya dengan rahmat itu kita bisa masuk ya ke dalam surga Allah ya Subhanahu wa taala. Ya juga malaikat ya hadir bersama kita. Ya juga Allah menyebut-nyebut kita ya nama-nama kita yang hadir. Jadi diabsen langsung gitu ya oleh Allah. Allah Maha tahu ya siapa saja yang hadir dalam majelis ilmu itu dan bangga kepada mereka dalam arti cinta kepada mereka sehingga disebut-sebut namanya ya kepada para nabi, kepada para malaikat. Ya fil anbiya'i wa kiramil malaikati, para malaikat yang mulia. Ya wallahu a'lam. Itulah ya sekalian ya pembahasan kita terhadap hadis yang ke-36 ini ya. Sini banyak memuat pelajaran ya ilmu ya hikmah ya yang secara intinya bisa kita simpulkan adalah
membantu kaum muslimin. Ya, kebutuhan kaum muslimin. Baik itu dari bantuan berupa ilmu, ya, bantuan dengan harta, ya, dengan pembelaan, ya, pertolongan dan sebagainya. Baik, sampai di situ pembahasan kita. Kalau ada yang ditanyakan boleh silakan. Kalau tidak ada kita cukupkan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.